Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai sudah siap di RRI Kendari. Insyaallah. Dengan segala kesiapannya. Iya. Mudah-mudahan saja pertemuan kita di awal Ramadan, Iya. subuh kali ini, Iya. punya kemuliaan tersendiri. Insyaallah. Dan sebelum ini kita sesuai dengan yang ada acara kita, bahasanya obrolan sahur atau siaran sahur. Ya. Ini Ustaz sepertinya saya berbangga. Kenapa? Saya dari rumah mau datang di RRI sini. Ya. Ini padahal waktu sahurnya masih jauh. Ya. Ya. Tapi Masya Allah antusiasnya ini, maka apakah mereka sudah sahur atau belum? Tapi di jalan sudah berduyun-duyun menuju ke masjid untuk salat subuh. Inilah. Jadi saya bilang, wah, ini saya baru mau pergi tapi ini kemuliaannya ini ya. Dan juga sekaligus saya teringat harapannya Pak Kakanwil. Iya. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Pak Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Iya. Agar apa namanya? Syiar Ramadan. Ya. Syiar Ramadan apa? Kita harus apa? Ikhlas apa? Ramaikan. Ikhlas kita banyak dengan beribadah. Jadi barangkali apakah itu yang saudara-saudara kita yang sudah berbondong-bondong ke masjid, apakah sudah sahur atau belum? Itu bagaimana itu? Apakah tidak apa-apa jika apakah sudah sahur atau belum? Ini saya tidak tahu bagaimanakah itu. Jadi ternyata apa yang dia lampau sama yang saya lihat di jalan. Tapi saya terjemahkan bahwa ini ternyata inilah antusiasme umat Islam menyambut Ramadan. Iya. Karena kenapa? Memang Ramadan itu sebagai tamu agung harus disambut dengan riang dan gembira. Nah, mudah-mudahan mereka itulah perwujudan daripada rasa gembira. Nah, kan coba kenapa harus rasa gembira? Karena Ramadan itu, karena orang-orang mengatakan dari kata rahiba, yarhabu, rahbon. Lapang, luas, lebar. Lapang, luas, lebar. Besar sekali itu. Ya, besar dan panjang. Iya, itulah itu yang penting. Nah, sekarang kalau dia menjadi rahaba, kemudian rahibu, tarhiban. Menjadi pil berarti umat Islam itu menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, riang, lapang dada, dengan tulus hati. Maka mudah-mudahan itulah yang menjelma sehingga perwujudannya kita lihat di jalan-jalan begitu gembiranya. Nah, itu barangkali sudah di apa bahasanya orang pintar apa? Di resume itu sama Pak Kakanwil di waktu dia pidato menyambut Ramadan kemarin maghrib toh. Saya dengar, wah ini dia baru ini. Jadi itulah barangkali yang diharapkan oleh Kakanwil dan diharapkan oleh umat Islam sudah bersedia lebih jauh dari itu. Dan itu bagaimanakah itu? Nah, jadi apa yang diarahkan Pak Kanwil ini kan ini perlanjutan dari apa yang diinginkan Nabi supaya kita semua ini masuk surga dan tidak ke neraka. Nah, salah satu wujudnya kalau menurut Nabi, mampariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Maksudnya apa? Siapa yang bergembira kalau masuk bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Iya. Ini baru gembira saja. Gembira saja. Apalagi kalau dilakukan. Seperti diharapkan oleh Kakak, ikhlas, beribadah banyak, tulus, rasa kebersamaan dan segala macam. Iya. Jadi kalau begitu yang kita lihat tadi di jalan itu kegembiraan. Suatu kegembiraan. Tapi begini Ustaz, Pak Kiai, saya penjelasan tadi, saya mau ingin bahwa sekarang kan ini subuh ini itu sahur kita pertama. Artinya untuk kita bahasa imsak. Imsak. Imsak pertama. Tetapi apakah boleh? Apakah boleh? Nanti sebentar baru bacanya nawaitus saum magadin. Itu nanti itu baru kita niat. Ataukah tadi maghrib itu satu Ramadan itu kita niat satu kali. Saya mau niat untuk berpuasa 30 hari Ramadan tahun ini.
boleh. Ataukah kita niat itu lagi baru subuh seperti ini, kan nanti ini baru kita pulang makan subuh ini, atau nggak sahur itu kita niat lagi bagaimana Kak? Jadi itu niat terkadang kita sudah berniat untuk 1 bulan, tapi ternyata setiap malam berniat lagi, berarti memperbaharui niat. Dan dalam kaitan ibadah ini secara hukum berniat 1 kali boleh, diulang-ulangi juga boleh, atau setiap malam itu juga boleh kita lakukan untuk niat. Jadi kita boleh, bagaimana tadi kita boleh? Kita boleh berniat sekali untuk selama Ramadan. Kita kan kemarin mulai dari bulan Rajab kita sudah siap-siap. Karena Nabi merangkai bulan itu. Inna Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Apa itu? Artinya bulan Rajab itu dinisbahkan oleh Nabi sebagai bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban itu dinisbahkan oleh Nabi sebagai bulannya. Dan bulan Ramadan bulan umatnya. Oh, jadi bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Oh, iya. Nah, apa kaitannya dengan niat? Pada saat bulan Rajab pasti karena dia mengatakan sampaikan aku di bulan Ramadan. Pasti dia mengatakan sampaikan aku di bulan Ramadan. Dalam niatnya itu pasti dia mengatakan apa yang saya lakukan? Saya mau berpuasa. Itu sudah niat. Oh, iya. Berarti bukan saja nanti bulan Ramadan baru kita niat, tapi sudah di waktu Rajab itu sudah berniat tuh mau masuk Ramadan nanti kamu. Jangankan itu sekarang orang naik haji itu 20 tahun berniat. Oh iya, dia lebih lama. Dia pergi menyetor di ban ditanya mau apa? Ini saya mau bayar untuk ongkos naik haji. Berarti dia sudah meniat untuk naik haji 20 tahun. Baru dia tanya, kira berapa saya ini, tahun berapa saya naik? Kan nanti 2050. Berarti niat itu panjang. Iya. Berarti niat itu posisinya tinggal kita yang memposisikan niat. Untuk apa kita melakukan apa namanya? Amalan itu. Oh iya. Karena yang namanya niat kan kalau dibicara kikinya itu kan orang mengatakan niat itu ada di hati. Makanya disebut atau tidak disebut. Karena yang itu kita berniat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena berniat itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Oh iya. Jadi kita dalam Ramadan ini kita akan lakukan seperti itu. Iya, insyaallah. Kalau begitu, ini kita masih bicara ini baru mulai masuk Ramadan ini. Iya. Menurut Pak Kiai itu kemuliaan atau keutamaan daripada kita niat untuk bersiap melakukan ini, apatah lagi sebentar ini nanti Pak Kiai dengan saya kita buru-buru pulang untuk makan sahur bersama keluarga toh. Jadi bagaimana itu anunya kemuliaan dan keutamaan Ramadan itu? Ya. Jadi bulan Ramadan itu kalau mau diungkap semua keutamaannya itu luar biasa. Karena apa? Yang terkait dengan perulakan hidup kita, mencari hidup dunia dan akhirat juga ada dalam puasa. Kalau salah satunya katakan orang yang berpuasa itu bisa jadi sehat. Orang yang sehat pasti bisa berusaha dengan baik. Oh, jadi kalau kita puasa pasti insya Allah kita sehat. Jadi kita sehat berarti kita kan bisa cari uang. Nah makanya dikatakan nikmatani magnum fihi katsirun minan nas as-sihat wal farag. Banyak orang yang tidak mencapai keberuntungan karena dia tidak memiliki 2, sehat dan kesempatan. Iya. Sekarang bulan Ramadan itu kaitannya dengan kegembiraan tadi, jangan hanya bergembira karena macam-macam gembira. Anak-anak juga rupanya di rumah kalau Ramadan gembira. Tapi ditanya kenapa gembira? Setiap sore makan kue. Itu dia gembira yang begitu. Walaupun dia tidak puasa. Nah, kegembiraan yang disambut ini adalah sebagai tanda syukur bahwa ternyata kita mendapatkan bulan yang sudah dinikmatkan oleh Nabi sebagai bulan kita, karena hikmah di dalamnya adalah pahala dilipat gandakan. Bahkan ada hadis mengatakan dilipat gandakan pahala kita sampai dengan 700 kali lipat. Iya. Maka tidak gembira kalau seperti itu. Iya. Biasa juga saya dengar Pak Kiai dia bilang apa? Bulan Ramadan apa? Pembakar dosa. Jadi makanya katakan syahrul maghfirah. Syahrul adalah bulan untuk mendapatkan ampunan. Oh iya. Apanya diampuni? Dosanya.
Nah, kenapa diampuni? Karena secara otomatis ada yang mengatakan Ramadan itu dan Ramadan itu berarti membakar. Nah, apa yang dibakar? Dosa yang dibakar. Nah, tetapi kan tentu ada syaratnya. Tidak otomatis masuk bulan Ramadan dibakar itu dosa. Seperti membakar sampah. Itu pasti tidak. Terbakarnya dosa itu di bulan suci Ramadan karena tentu ada amalan yang kita lakukan. Oh, berarti kita dibakar kita punya dosa ataukah diampuni dosa kita? Bahasa orang sekolah apa ada proses? Ada proses, ada ikhtiar. Oh, ada usaha yang kita iya. Jadi kalau begitu supaya kita bisa berada pada yang tadi Kiai sampaikan itu seperti saya, itu apa yang harus minimal? Ya. Saya lakukan karena pasti Pak Kiai, kalau Pak Kiai lain cara amalnya jadi lain cara hapusnya Allah. Tapi seperti saya ini gimana cara? Hanya Pak Imam Ji. Artinya kalau yang kayak minimal dengan menyadari, dengan kesadaran kita bahwa ternyata banyak kelalaian, banyak kehilapan yang dilakukan. Makanya kita akan mengatakan mohon ampun lah. Salah satu yang paling mudah itu ya beristighfar. Jadi kalau begitu berarti bulan Ramadan ini kita lebih banyak mengakui kesalahan kita. Jadi itu pengakuan. Nah, makanya secara tidak langsung kan orang beristighfar itu berarti itu sudah mengakui. Kenapa dia mau ampun? Kenapa dia karena dia sadar ada kesalahan yang dilakukan. Walaupun nanti sekarang apa-apa aja. Karena dianjurkan memang. Mungkin kita sekarang baru mau masuk pintu taubat. Jadi kita mau memulai dengan mungkin amalan lisan, mungkin amalan anggota badan dan seterusnya. Tapi yang kita niatkan semua yang lalu-lalu. Yang waktu kita masih muda, masih nakal. Semua itu mungkin ada di situ. Baru kita sadari semua. Nah, jadi bahasa orang sekolah apa? Kita baru renungi sekarang, tetapi Allah tahu sebelumnya kan dia akan gusur semua gitu. Ini Ustaz, karena ini kan kita tetap pada subuh pertama ini, sahur pertama ini. Saya pernah dengar ini karena ini belum kita begini. Kita subuh ini sambil menunggu juga telepon ataukah surat terserah ya untuk alamatnya langsung di RRI Kendari ya LPP RRI Kendari itu bisa disampaikan lewat kita apa ya namanya kita bisa saling WA saling jadi kalau dengan demikian saya akan mencoba ini minta penjelasannya Ustaz supaya dalam Ramadan kita ini saya tidak terlalu jauh salah. Karena orang bilang begini, kalau Pak Kiai punya puasa, itu ada istilahnya puasa apakah itu. Kalau saya ini, kalau Pak Imam puasanya tingkat imam. Tapi bagaimana kalau makmum? Kok pasti puasa tingkat makmum. Jadi bagaimana kayak itu? Apakah ada bukan tingkatan apa sih tingkatan nilai kemuliaan Ramadan katanya kualitas ibadah bertingkat-tingkat katanya. Kalau kiai itu pasti saya tanya juga kiai. Kalau imam itu pasti paling salah baca Al-Fatihah. Kalau makmumnya adalah dalin amin. Bagaimana kayak itu? Kadar puasa tidak pasti ditentukan dengan detail. Karena makanya tidak pernah dikatakan ya imam diwajibkan kamu berpuasa. Ya kiai. Ya ulama. Ya enggak. Ya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang saya juga tidak tahu ukuran imannya Pak Imam. Pak Imam juga tidak tahu ukuran imam saya. Imam saya bagaimana? Nah, itu yang menentukan. Hanya memang dikatakan bahwa tata cara atau kaifiat berpuasa ada tingkatan. Ada orang yang berpuasa secara umum. Tabiat, tata cara berpuasa. Kaifiat. Kaifiatnya, Dan ada yang dikategorikan orang berpuasa itu puasa am, puasa umum. Oh, puasa umum. Nah, termasuk Pak Imam, termasuk saya itu. Ya, artinya mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan untuk minda makan itu umum. Nah, tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu puasa khusus.
bukan hanya sekedar untuk menahan kebutuhan-kebutuhan fisik yang bisa membatalkan puasanya, tetapi termasuk pengendalian pemikirannya, pengendalian akalnya itu juga sudah tertata. Nah itu. Ada lagi yang lebih tinggi yang disebut dengan puasa khusus. Ini orang yang betul-betul semua gerakan-gerakan, semua yang ada di badannya itu dia harus akan puasakan. Seolah-olah jadi semua yang akan dilakukan itu adalah apa yang akan mengotori nilai-nilai ibadah puasanya itu harus dia hindari. Termasuk sahwa sangka. Dia akan hindari. Termasuk dan seterusnya. Karena jangan sampai ternoda ibadah dan amalnya. Nah kalau ini yang sudah jadi kendalikan jasmani, lahiriah, batin dan seterusnya itu mungkin masuk bisa dalam tingkatan puasa yang lebih khusus. Jadi kaifiat ya, kaifiat. Itu tadi khusus bil khusus. Baru khusus. Baru umum. Berarti Pak Imam dapat umum ini. Tapi kalau Pak Kiai itu harus dapat khusus. Ya, mudah-mudahan khusus. Nah, jadi kalau begitu, saya kembali lagi ini tadi kita Pak Kiai juga dari rumah, saya juga dari rumah. Itu saudara-saudara kita yang apakah sudah makan sahur memang baru mau sudah ke masjid itu ataukah belum? Itu salah satu bahasa orang sekolah indikator apa? Itu sudah dalam ibadah tingkat umum barangkali itu bagaimana? Jadi sahur dalam puasa itu kan sunnah. Oh sahur itu ada mungkin yang sebelum tidur dia sudah makan sahur. Ada dia sudah niatkan saya mau makan sahur jadi sehingga waktu subuh nanti dia akan ke masjid. Jadi dia makan makan duluan, makan sebelum waktu imsak ya. Tapi dia sudah makan memang dengan berniat untuk itu. Cuman memang ini kan itu namanya berpuasa juga seperti tadi itu kita cari yang afdalnya. Kita cari yang momen tertentu sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi Nabi mengatakan perlambatlah percepat buka, perlambat sahur. Bagaimana? Percepat buka, perlambat sahur. Tapi bukan berarti sebelum waktu buka sudah buka itu keliru itu. Jangan sampai. Soalnya Pak Kiai orang seperti kita yang wal biasa ini itu kan sudah kolak sudah di depan itu kenapa waktu lama sekali ini di edit ini belum putar-putar itu. Jadi jangan sampai diterjemahkan bahwa ini sudah jam 5 sudah bisa dipercepat ini buka. Artinya percepat bukalah pada saat waktu buka telah tiba. Kemudian perlambat sahurnya itu jangan sampai terlalu jauh antaranya waktu kita menahan sehingga nanti kita kewalahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Makanya dianjurkan untuk perlambat sahur. Tetapi perlambat juga di sini istilahnya sahur. Jangan orang sudah asam baru dia bilang nanti sedikit lagi. Jangan sampai ada yang nanti kalau begitu sekali pulang salat bisa aja baru sahur. Benar juga itu. Iya. Jadi di sini ada apa? Ada peraturannya, ada ketentuannya di dalam kita dalam berpuasa. Karena ini soalnya apa sebab begitu Pak Kiai? Karena Ramadan ini kan setahun sekali. Iya. Sedangkan sembahyang 5 kali sehari saja kita bisa lupa. Bisa lalai apalagi kan setahun baru 1 kali. Jadi ini saya mewakili jamaah kita yang jamaah kita untuk itu. Tetapi begini, saya mau pulang sahur ini. Saya juga belum sahur. Dan sampai kita atau bagaimana? Bapak ke rumah saya sahur atau saya ke rumah Bapak? Kan Pak Kiai juga yang bilang katanya, kalau ibu yang memasak kita makan surga lah kita. Jadi saya cuma bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.